pelatihan relawan ya, advokasi PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, ini agak serius dikit nih jadinya nih, agak serius dikit nih saya nih. Teman-teman sekalian, ada dua pendekatan ketika kita melakukan sebuah gerakan, sebuah kegiatan sosial itu. Ada pendekatan programatik, ada pendekatan movement. Pendekatan program dan pendekatan gerakan. Kalau pendekatan gerakan punya sifat yang meluaskan jangkauan pelaku. Kalau pendekatan program, maka pelakunya ya pengelola programnya. Sehingga kalau pendekatan program kira-kira begini, susun rencana, siapkan sumber daya, kemudian buat eksekusi, alat ukur kinerja, lalu nanti dievaluasi, mana yang kurang, di proses itu diulang lagi terus. Nanti targetnya ditambah, targetnya ditingkatkan. Pelakunya adalah mereka yang ada dalam program ini. Jadi, kalau misalnya kita menyelenggarakan, misalnya kita melihat sebuah masalah, lalu kita kumpulkan 100 orang, 100 orang ini bekerja untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya nih, kebakaran. Ada 50 rumah rusak. Maka kita menyusun program untuk membangun kembali 50 rumah. Kita siapkan sumber dayanya, misalnya pendanaannya, kita siapkan untuk orang bekerja membangunnya, lalu nanti dievaluasi. Setelah selesai, maka rumah itu terbangun kembali, program selesai. Nah, ini pendekatan programatik. Kita hampir semua kegiatan-kegiatan kita ini pendekatannya programatik. Hampir semua. Nah, program programatik itu membuat orang yang berada di luar program ini itu jadi penonton. Mereka jadi penonton. Mereka mendoakan, mudah-mudahan berhasil. Kalau sukses kami syukurin, kalau kurang nanti kami kritik gitu kira-kira. Nah, sisi lain kalau pendekatan gerakan itu adalah tadi dikerjakan, tapi ada plusnya. Plusnya adalah bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak sebanyak-banyaknya pihak untuk menyelesaikan masalah. KPI-nya bukan hanya terbangunnya 50 rumah ini, KPI-nya adalah terlibatnya sebanyak mungkin pihak. Jadi, kalau cuma rumahnya terbangun saja, itu masih programatik. Tapi kalau ada puluhan pihak terlibat secara langsung, nah ini menjadi pendekatan gerakan. Nah, republik ini tidak pernah dibangun dengan gerakan programatik. Republik ini itu dibangun dengan pendekatan gerakan, tidak pernah programatik. Justru problemnya muncul ketika beberapa dekade terakhir pembangunan kita pendekatannya programatik. Ini gelombang baru programatik ini akibat ketika sesudah tahun 45 ada namanya International Reconstruction Development Bank, IBRD. Itu International Reconstruction, IRDB, International Reconstruction Development Bank, yang kita biasa kenal dengan nama Bank Dunia dan IMF dan lain-lain, dan program-program bantuan internasional. Kenapa dukungan internasional ke dunia berkembang yang baru merdeka? Itu bentuknya sumber daya, program, eksekusi. Warga nonton. Sementara kalau kita, pendekatannya dulu awalnya gerakan. Misalnya kita mengundang, contoh sekalian, ini pendidikan nih. 95% penduduk kita saat merdeka itu buta huruf. Buta huruf Latin, 95%. Lalu pemerintah membuat usaha pemberantasan buta huruf. Tapi yang dikerjakan pemerintah itu begini. Mengajak seluruh rakyat terlibat dalam gerakan pemberantasan buta huruf. Siapapun yang melek huruf diajak untuk ngajari yang masih buta huruf. Jadi diluncurkan gerakan yang namanya gerakan pemberantasan buta huruf. Tahun 48 di alun-alun utara kota Jogja, Bung Karno meluncurkan namanya gerakan pemberantasan buta huruf. Siapa yang diminta untuk jadi guru? Semua. Pokoknya Anda melek huruf, di teras Anda bikin, di halaman Anda bikin, di pendopo Anda bikin. Siapapun yang melek huruf, ajari yang buta huruf. Nah, itu gerakan. Jadi
pendekatannya itu pendekatan program, pemerintah nanti melakukan rekrutmen, rekrutmen guru-guru untuk mengajari. Tidak, ini semuanya dipanggil. Sama, mempertahankan kemerdekaan juga begitu. Bayangkan kalau mempertahankan kemerdekaan itu program, Pak. Tentara Sekutu datang, lalu Surayat bilang, oh ini program Kementerian Pertahanan. Silakan Kementerian Pertahanan berperang melawan Sekutu. Kami doakan mudah-mudahan menang. Kalau Anda kalah nanti kami kritik lah gitu. Tuh kami nonton semua. Gak ada yang terpanggil. Tidak. Dibangun semuanya turun tangan, betul tidak? Bahkan kalau mempertahankan kemerdekaan tuh hibahnya bukan cuma waktu, hibahnya nyawa. Jadi ini semangat gerakan itu ada di dalam dasar Republik ini dibangun. Nah, sekarang kita harus kembalikan lagi semangat itu. Nah, kami mencoba di Indonesia Mengajar waktu itu. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Nah, disinilah yang saya usul. Kalau teman-teman semua di sini para relawan advokasi PPKS ini itu berorientasi pada mengajak, bukan hanya berorientasi pada menyelesaikan masalah sosial. Nah, tapi untuk mengajak ini Bapak sekalian, untuk mengajak itu ada tantangan tersendiri. Apa yang membuat orang mau ikut? Kalau yang sudah berada di sini, saya sebetulnya mendapatkan temanya dari Ibu Neti ini. Temanya itu ya, berkolaborasi dan memberi solusi. Inilah inti dari gerakan. Gerakan itu dalam bahasa sekarang namanya kolaborasi. Kolaborasi di mana semua pihak diajak untuk terlibat. Nah, kami merasakan sekalian ketika mendorong sebuah gerakan seperti waktu itu adalah Indonesia Mengajar, maka harus ada pesan yang membuat orang mau terpancing untuk ikut, mulai memikirkan, terus kemudian berujung kepada mau terlibat. Kalau yang berada di ruangan ini sudah tidak perlu lagi dikasih undangan, udah semuanya. Kalau tidak nggak akan aktif di sini. Nah, mungkin tantangannya adalah bagaimana mengajak yang di luar. Nah, dari pengalaman kami dalam konteks ini ya, seperti Indonesia Mengajar itu adalah justru menawarkan apa pengalaman baru yang Anda akan dapatkan bila terlibat. Anda akan dapat apa kalau terlibat? Jadi bukan menceritakan ini ada satu masalah dan yuk masalahnya diselesaikan, bukan. Tapi Anda kalau terlibat punya